Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pola pikir manusia itu berkembang. Prosesnya seperti apa? Apakah memang manusia itu dari dulu sudah seperti ini cara pandangnya, cara pikirnya, atau ada bedanya? Kalau saya pribadi, saya tuh sering termenung gitu ya ketika sedang masak. Saya suka bertanya-tanya sendiri gitu. Kok orang dulu itu tahu ya kalau masak jenis A, maka daun-daunan rempah yang ditambahkan adalah daun jeruk dan bukannya daun salam. Sedangkan jenis masakan yang lain yang dicampurkan adalah daun serai, bukan daun jeruk atau daun salam. Kok mereka tahu ya? Apa dulu mereka coba-coba dulu terus kalau nggak enak rasanya terus diapakan makanannya ya? Jadi terbersit pertanyaan seperti itu kalau saya pribadi. Dan mungkin kalian semua juga pernah menanyakan dulu bagaimana sih ya kok sekarang kayak begini gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari ya tentang proses perkembangan pola pikir manusia. Nah, gitu ya. Yang pertama kita mulai dari rasa ingin tahu dulu, karena memang manusia itu dikaruniai dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Itu sudah fitrahnya, sudah bawaan lahir gitu ya. Rasa ingin tahu yang sangat tinggi dari manusia terhadap diri dan lingkungannya utamanya ya, itulah yang kemudian lantas memunculkan ilmu pengetahuan alam. Kita itu kan sangat penasaran ya sama diri sendiri, sama orang di sekitar kita, lingkungan kita ya, entah itu sesama manusia, makhluk hidup yang lain, ataupun benda-benda mati. Sehingga wajar kan anak kecil itu semua dipegangin ketika dia bisa merangkak atau bisa jalan. Dia nggak peduli itu api, itu benda tajam, atau itu benda yang berbahaya, tempat ketinggian, dia nggak tahu, pokoknya dia penasaran saja gitu. Demikian juga dengan kita, manusia yang sudah dewasa. Rasa ingin tahu kita terhadap diri kita dan lingkungan juga tetap tinggi gitu, sehingga kadangkala menimbulkan kekepoan yang tidak pada tempatnya. Jadi beda tipis ya rasa ingin tahu sama nyinyir atau kepo istilahnya. Nah, jadi perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dari, ini pertanyaan yang paling sederhana, yakni apa ya. Lantas kemudian berkembang menjadi kata bagaimana gitu kan. Antara apa dengan bagaimana jelas jawabannya lebih kompleks. Bagaimana? Apa sih ini mobil? Kok bagaimana mobil bisa berjalan? Harus jelasin prosesnya kan ya. Kemudian berkembang lagi, lah mengapa kok mobil dibuat jalan? Mengapa mobil bisa jalan kok jalannya ke depan bukan ke samping atau ke belakang, dan seterusnya. Jadi ini perkembangan rasa ingin tahu dari yang sederhana sampai kemudian menjadi lebih kompleks lagi. Dulu kita hanya melihat langit, indah ya langit tuh kalau malam kelap-kelip bintang. Lama-kelamaan penasaran, kok bisa ada bintang kelap-kelip gitu, kayak mana ya? Nah, penasaran nggak cukup dengan kita tetap ada di bumi, maka kita kemudian menjelajah sampai keluar angkasa dalam rangka untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap lingkungannya. Adapun pengetahuan manusia sendiri itu kian kompleks. Jadi, kekomplekan pengetahuan itu salah satunya yang paling utama tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal, gitu ya, tentang proses pembuatan rumah. Pada manusia purba dibanding manusia modern jelas beda sekali ya. Buat rumah bagi manusia purba simpel, hanya sebagai tempat untuk berteduh, berlindung dari angin, hujan, panas, serangan hewan buas. Mereka cukup melubangi dinding perbukitan kapur ya, dibuat gua-gua kecil, sudah keluarganya diboyong di situ, pagi nyari makan, sore pulang bawa buruan, bawa buah dan dedaunan, dimasak, selesai. Lah bikin rumah zaman sekarang banyak sekali ya faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pembuatan rumah. Estetika satu, keindahan ya, kemudian keawetan, 3 tren terkini yang sedang booming apa, 4 rumah tetangga seperti apa, itu juga sometimes menjadi pertimbangan ya. Kalau tetangga rumahnya begini, maka saya harus dong lebih bagus misal. Ya banyak pertimbangannya, bahkan milih cat aja bisa 1 minggu sendiri kan gitu. Karena memang ya kebutuhan rumah antara manusia modern dengan manusia purba jelas beda ya. Rumah manusia modern salah satu yang paling wajib ada ya kamar mandi.
Tak kebayang kalau kita sebagai manusia modern tidak ada kamar mandi di rumah. Ketika zaman dulu manusia purba, ya mana ada gua yang dilengkapi dengan kamar mandi ya, gitu. Sehingga wajar karena memang kebutuhan manusia itu semakin lama semakin kompleks. Dan masih banyak sekali contoh yang lainnya termasuk dalam komunikasi ya. Komunikasi dulu lebih mementingkan face to face. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, maka sebagian akan datang ke rumah-rumah keluarganya yang lain untuk memberitahukan tentang meninggalnya keluarganya tadi. Kalau sekarang cukup disampaikan di grup WhatsApp atau grup-grup media sosial yang lain, dalam hitungan detik kabar sudah tersebar ke keluarga besar. Nah, selanjutnya manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kenapa begitu? Karena manusia dikaruniai oleh akal. Ini yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Jadi bukan otak ya, tetapi akal. Kalau otak, banyak hewan yang memiliki volume otak lebih besar daripada kita manusia. Jadi apa sih akal itu? Jadi akal merupakan proses berpikir yang akan memberikan kekuatan pada manusia untuk mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil oleh manusia itu hasil dari akal yang dimiliki. Sederhananya seperti itu. Sehingga ketika kita memilih antara A dengan B, kok pada akhirnya kita pilih A, itu sudah berdasarkan hasil pemikiran kan. Lah, itu pemikiran itu selain dilaksanakan oleh otak, juga karena kita memiliki akal. Inilah sekali lagi yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lain, dan kita dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Adapun komponen yang diperlukan dalam proses berpikir pada manusia itu yang pertama adalah fakta atau kenyataan. Jadi manusia itu membutuhkan fakta yang nantinya akan dijadikan sebagai objek berpikirnya. Fakta apapun, kita disuruh mikir, kalau sudah ada faktanya itu jauh lebih efektif daripada ketika kita disuruh membayangkan sesuatu yang belum nyata, kemudian kita disuruh memikirkan, kebanyakan ogah, malas, ngapain juga belum terjadi kok difikirkan. Tapi kalau ada kenyataan, ada fakta, maka akan lebih mudah untuk dijadikan objek berpikir. Yang kedua adalah adanya indera. Jadi komponen indera ini bertujuan untuk dapat menangkap fakta di sekitarnya. Jadi kelima indera yang kita miliki ini berfungsi untuk menangkap fakta. Jadi misalkan kita memiliki indera mata kan, dengan kita melihat tayangan di televisi, kita membaca berbagai berita di internet terkait dengan pandemi COVID-19 ini, maka sebagai orang yang dikaruniai akal, pikiran, otak gitu, kita pasti kemudian berpikir jernih bahwasanya oh iya, COVID-19 ini nyata adanya gitu. Entah asal usulnya itu karena dibuat oleh manusia sebagai senjata biologis atau murni karena hasil dari seleksi alam, entahlah, yang penting COVID-19 ada gitu. Sehingga lantas dia melakukan protokol pencegahan COVID-19 dengan sebaik mungkin. Komponen yang ketiga adalah otak. Jadi dengan otak tuh semua fakta yang ditangkap oleh indera tersebut akan diolah. Bahasa sederhananya kan kita mikir pakai otak gitu. Karena memang di otak lah semua informasi, semua fakta, semua kenyataan akan kita olah. Komponen selanjutnya adalah informasi sebelumnya. Jadi dengan adanya informasi yang sudah ada sebelumnya, maka manusia akan dapat memahami fakta yang sedang dia hadapi dengan lebih mudah. Jadi dia akan tahu bahwasanya oh iya, kalau seperti ini aku demam, kemudian kepalaku pusing, hidung rasanya nggak enak, ini kayaknya aku sebentar lagi mau pilek deh. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena sudah ada informasi sebelumnya, sudah ada pengalaman sebelumnya. Dia sudah pernah pilek, sehingga proses berpikirnya akan berbeda ketika dia belum pernah memiliki pengalaman, ketika dia belum pernah mengetahui informasi sebelumnya terkait hal yang harus dia pikirkan tadi. Selanjutnya kita bicarakan tentang mitos. Kadang manusia tidak dapat dipuaskan hanya dengan berdasarkan fakta yang dapat ditangkap oleh alat indera dan pengalaman yang sudah dia miliki. Sehingga karena dia belum puas, sehingga manusia akan mereka-reka jawaban atau menerka-nerka atau mengira-ngira jawaban atas keingintahuannya tersebut. Ini tadi ya. Nah, dari sinilah kemudian anggapan tersebut dipercayai dan terus berkembang. Jadi dia kan menerka-nerka tadi. Namanya kan anggapan berarti ya. Lantas dipercaya dan terus berkembang, diturunkan, diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, itulah kemudian muncullah mitos. Nah, alasan mitos berkembang di masyarakat kala itu adalah satu, adanya keterbatasan pengetahuan manusia di zaman itu ya, namanya juga ilmu pengetahuan saat itu masih belum berkembang seperti sekarang. Alasan kedua adalah adanya keterbatasan penalaran manusia. Sekali lagi, kenapa nalarnya, otaknya, pemikirannya belum berkembang seperti sekarang? Karena memang ilmu pengetahuan masih
sederhana kala itu. Sekolah belum seperti sekarang, teknologi belum seperti sekarang. Sehingga akhirnya penalaran logikanya juga terbatas. Alasan ketiga adalah untuk memenuhi hasrat pemenuhan rasa ingin tahu manusia. Lagi-lagi balik lagi kan ke ingin memenuhi rasa ingin tahu. Manusia itu begitu, sehingga kepo itu memang sudah bawaan gitu ya, bawaannya manusia. Cuman kita sebagai manusia yang memiliki ilmu gitu ya, dikaruniai ilmu oleh Allah, kita harus tahu batas kita itu ingin tahu atau kita kepo di hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita campuri. Nah, di zaman sekarang ini mitos mungkin sudah tidak banyak dipercaya. Akan tetapi ada yang menggantikan mitos dan jauh lebih berbahaya. Apa itu? This is it. Hoax, dan konspirasi. Dua ini yang sekarang luar biasa gitu ya. Tidak hanya di Indonesia, nyari di seluruh negara-negara di seluruh dunia, hoax dan konspirasi ini sedang berkembang dengan sangat pesat. Jadi kita itu semacam mundur ke peradaban lampau. Hoax dan konspirasi ini sejajar. Ditanya buktinya apa? Nggak ada, namanya juga hoax, namanya juga konspirasi. Misal kita tanya, kok kamu dapat info seperti ini dari mana? Tadi dari grup sebelah. Di pesan berantai atau broadcast ini ada nama profesor, dokter, bla 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 bla. Jelas ini kan akurat. Siapapun bisa menulis nama siapapun, gelar apapun, mau gelarnya berdarah-darah di depan dan di belakang nama. Tapi belum tentu orang tersebutlah yang benar-benar menulis. Kita itu sekarang cenderung lebih percaya hoax dan konspirasi dibanding kita mempercayai ilmu pengetahuan, mempercayai orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Kita lebih mempercayai para influencer yang ada di Instagram atau di YouTube ya, di berbagai media sosial, dibanding kita mempercayai orang-orang yang secara background keilmuan memiliki kapabilitas untuk berbicara tentang hal tersebut. Tentang COVID-19 saja, kita lebih percaya pada artis yang ya kalian tahu sendiri ya, tetapi kita tidak mempercayai ketika para dokter, ketika para ahli epidemiologi gitu ya, ahli kesehatan masyarakat berbicara. Jadi ini yang sekarang sangat berbahaya. Hati-hati ya. Prinsip dasarnya adalah jika kalian tidak memiliki ilmu terkait dengan berita yang ingin kalian sebarkan, lebih baik stop di kalian, berhenti di kita. Kecuali kita memang punya kapabilitas untuk berbicara di bidang itu, maka silahkan. Tapi kalau kita tidak punya kapabilitas, maka stop di kita. Maka ada istilah saring dulu sebelum kita sharing. Nah, di awal peradaban manusia, mitos jelas masih bisa diterima dengan alasan-alasan tadi itu. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan gitu ya, akhirnya utamanya para orang-orang muda ini menolak percaya. Akhirnya dari situlah muncul ilmu pengetahuan. Biasanya memang para pendobrak itu para orang-orang muda ya. Kenapa sih kita nggak boleh duduk di atasnya bantal? Katanya nanti biar nggak bisulan di pantat. Anak muda dikasih tahu seperti itu, logikanya sudah nggak masuk gitu. Apa sih hubungannya duduk di bantal sama bisulan di pantat? Tapi kalau orang zaman dulu percaya, sehingga memang mitos sudah bergeser, semakin banyak yang tidak dipercayai. Tetapi sekali lagi ganti dengan hoax dan konspirasi. Nah, di Islam dan agama yang lain pasti melarang menelan mentah-mentah informasi. Pasti agama Islam maupun agama lain meminta umatnya untuk terus berpikir agar tidak termakan mitos dan hoax, dan serta diminta untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki. Kata-kata dimiliki di sini mengandung makna bahwasanya kita memang punya kapabilitas pada ilmu tersebut. Kalau memang kita mau berbicara endaki-endaki tentang topik A, kita harus bertanya ke diri kita sendiri, apakah kita memang punya background keilmuan tentang A tadi? Jika tidak, ya sudah, nggak usah. Tapi kan kita harus mengajarkan ilmu yang kita miliki meskipun satu ayat. Iya, kita bisa mengajarkan satu ayat karena kita sudah bisa satu ayat tersebut. Benar kan? Tapi kalau kita mendapatkan informasi dari berbagai media sosial yang tidak jelas, itu bukan ilmu yang kita miliki. Karena untuk bisa memiliki sebuah ilmu kan kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, seperti kalian kuliah sekarang. Contohnya adalah mitos pelangi ya. Pelangi dikatakan sebagai selendang bidadari kalau di Indonesia. Padahal sebenarnya pelangi itu murni fenomena alam. Jadi ketika cahaya matahari jatuh dan mengenai tetes air pada sudut sekitar 42 derajat ya. Ini 42 derajat. Maka sinar matahari yang berwarna putih ini adalah sinar tampak ya, atau visible light. Ini akan dipantulkan oleh titik air tersebut menjadi spektrum cahaya Meiji-ku Hibiu. Pelangi kita menyebutnya. Jadi kalau penjelasan detailnya seperti ini. Untuk nila sekarang ini sebenarnya sudah tidak lagi masuk ke dalam spektrum
warna, karena memang nila sangat sempit ya spektrumnya, tidak mencukupi syarat dia dikatakan sebagai sebuah warna. Jadi nila itu warna yang muncul ketika biru dan ungu bercampur, itu nila. Selain itu di Al-Quran juga sudah mengandung banyak ilmu pengetahuan meskipun Al-Quran diturunkan berabad-abad yang lalu. Salah satu contohnya adalah Quran Surat An-Naba ayat 7 yang artinya adalah dan gunung-gunung sebagai pasak. Namun lantas seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, diketahui bahwasanya gunung memang berfungsi sebagai pengokoh atau pasak dari bumi yang selalu berputar atau berotasi ini. Jadi di sini saya gambarkan peta Indonesia dan negara sekitarnya ya. Jadi seluruh benua itu terletak di atasnya lempeng bumi. Ya, jadi di permukaan bumi kita itu terdiri dari lempeng-lempeng bumi yang antara satu lempeng dengan lempeng yang lain ini terpisah. Mereka ada yang gerakannya saling bertumbukan antara satu lempeng dengan lempeng yang lainnya, ada yang saling menjauh, ada yang gerakannya seperti bertabrakan tapi kemudian keduanya akan membentuk lekukan ke atas, ada yang keduanya akhirnya membentuk lekukan ke bawah, macam-macam tergantung dari lempengnya. Nah, bumi sendiri itu kan bulat bentuknya. Jadi bulatnya itu sebenarnya ada bagian-bagian yang masuk ke dalam bumi, ada bagian-bagian yang keluar dari bumi. Jadi bagian-bagian yang masuk ke dalam ini kita sebut, kalau ada di laut kita sebut sebagai palung ya, misal palung atau jurang yang ada di laut. Kalau di darat ya namanya jurang. Salah satu contoh palung yang ada adalah palung di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Di situ terdapat palung yang sangat dalam yang menyebabkan arus di atas palung tersebut kuat sekali sehingga seringkali akan menyeret kapal nelayan, orang-orang yang sedang berenang atau benda-benda lainnya yang sedang melintas di permukaan air laut tersebut. Dan karena terseret masuk ke dalam palung yang dalamnya bisa sampai puluhan kilometer tersebut, maka biasanya entah itu kapal, entah itu perahu, kapal kecil ya, entah itu perahu atau manusia tidak akan muncul lagi di permukaan laut. Kemana perginya? Terseret masuk ke dalam bumi di sini dan akhirnya di bagian dalam bumi itu kan isinya magma cair ya. Ketika ada benda-benda tadi masuk ke dalam sini otomatis langsung larut ke dalam magma cair tersebut. Akibatnya orang yang mencari tidak akan pernah menemukan. Dari situ lantas muncul mitos Nyi Roro Kidul. Agar tidak diambil oleh Nyi Roro Kidul, maka ketika kita mau ke Pantai Parangtritis tidak boleh memakai baju warna hijau. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok ratu yang sangat cantik, pakaian warna hijau, rambutnya hitam legam panjang. Padahal secara logika masuk akal ketika kita ke pantai, nggak hanya ke Pantai Parangtritis, ke pantai manapun ya. Jangan menggunakan baju yang warnanya senada dengan warna air laut, biru, hijau, kemudian biru muda, putih, krem. Gunakan baju-baju yang warnanya gonjreng, merah cetar, pink tar, atau hijau neon, sehingga seandainya terseret arus laut dari darat masih terlihat karena bajunya warnanya sangat cerah. Tapi kalau kita menggunakan baju yang warnanya senada dengan air ombak, maka ya ketika kita terseret, kita akan lebih susah ditemukan. Hitungan detik, hitungan menit ketika kita terseret ombak, terseret arus itu sangat menentukan keselamatan nyawanya. Ketika palung-palung tersebut, contohnya di Parangtritis tadi ya, ketika banyak benda-benda asing yang masuk ke dalam bumi, demikian juga dengan di palung-palung yang lain, maka kan lama-kelamaan volume magma cair di dalam bumi ini semakin bertambah. Kalau volume magma cairnya semakin bertambah, bisa-bisa kan bumi meledak karena isinya semakin banyak. Untuk menjaga hal tersebut, maka di dekat palung pasti ya, di dekat palung itu pasti ada gunung berapi. Jadi kalau saya besarkan, misal ini adalah palung yang di Parangtritis ya, maka di sekitar palung pasti ada gunung Merapi. Gunung berapi ya, kalau di Yogyakarta ini ya udah gunung berapi ini. Jadi gunung Merapi ini dia memiliki dapur yang bersambung langsung salurannya ke pusat bumi. Sehingga kelebihan magma dari pusat bumi ini akan disalurkan keluar. Jadilah kegiatan atau fenomena gunung meletus. Ya, inilah yang dimaksud dengan gunung-gunung sebagai pasak. Pasak bumi agar bumi tidak pecah. Sebab sebagai penyaluran atas bertambahnya volume magma di dalam inti bumi. Contoh yang lain di Quran Surat Al-Alaq ayat 2 yang artinya dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah ini dapat bermakna penebalan dinding rahim yang berisi ribuan pembuluh darah untuk menyuplai zat makanan dan oksigen bagi embrio yang menempel di situ yang selanjutnya akan berkembang menjadi janin. Jadi di sini saya sudah gambarkan gambarnya rahim beserta teman-temannya ya. Jadi ini rahim, uterus.
Lantas ovarium kiri dan kanan dimiliki oleh perempuan ini. Lantas rahim akan bersambung ke dua tuba falopi, dua saluran yang nantinya akan menuju ke ovarium. Lantas di bagian bawahnya rahim ada saluran ke bawah, ini adalah leher rahim atau serviks. Lantas di depannya leher rahim atau serviks ini ada vagina bagian dalam. Berlanjut nanti ke vagina bagian luar yang terlihat dari luar tubuh. Jadi ketika terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, sel sperma dari suami itu akan masuk ke dalam vagina istri. Nah, vagina akan mengeluarkan semacam zat penuntun jalan guide gitu ya, untuk menunjukkan kepada sel sperma bahwasanya sperma ini harus berjalan ke tuba falopi sebelah kanan atau tuba falopi sebelah kiri, tergantung dari ovarium mana yang menghasilkan sel telur. Misal yang menghasilkan sel telur itu adalah ovarium kanan, maka sel telur yang dihasilkan itu akan ditangkap oleh fimbre atau corong dari tuba falopi sebelah kanan. Lantas sel telur ini akan duduk manis di sini menunggu selama 3 kali 24 jam. Menunggu selama 3 sampai 4 lah ya. Menunggu siapa? Menunggu sperma. Nah, vagina perempuan istri akan menghasilkan zat guide, zat pemandu tadi untuk memberitahukan kepada sperma bahwasanya dia harus berbelok ke tuba falopi sebelah kanan karena dia sudah ditunggu oleh si ovum, si sel telur di sini. Sudah, lantas disinilah terjadi pembuahan. Ya, jadi fertilisasi itu atau pembuahan terjadi di sepertiga bagian akhir tuba falopi. Fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan, jadi ini sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Yang masuk itu hanya kepalanya saja, ekornya ditinggal di luar. Selanjutnya, inti sel dari keduanya, baik inti sel dari sel telurnya istri dan inti sel dari sel sperma suami akan melebur menjadi satu. Melebur menjadi satu, lantas mereka akan membelah. Jadi yang asalnya satu akan membelah menjadi 2 sel, dari 2 sel akan membelah menjadi 4 sel, 4 sel akan membelah menjadi 8 sel dan seterusnya, sehingga mereka akan membentuk gerombolan seperti anggur. Kalau sudah, lantas akan membentuk seperti bola yang cekung di bagian dalamnya, permukaannya sini adalah seperti anggur tadi itu. Kalau sudah membentuk struktur seperti ini, maka ini namanya adalah blastula. Blastula berkembang menjadi embrio, atas embrio akan menuju ke dinding rahim. Nah, sebelum di sini dinding rahim sudah ditebalkan oleh ribuan pembuluh darah, baik di sisi kanan maupun kirinya rahim. Sudah, kemudian akan berkembang menjadi janin seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, nanti lantas akan lahir menjadi bayi. Ini sudah ada di Al-Quran berabad-abad yang lalu. Itu ya. Nah, demikian tentang mitos dan perkembangan pola pikir manusia dari mulai mitos berkembang menjadi ilmu pengetahuan modern, lantas perkembangan ilmu pengetahuan modern sekarang mengalami kemunduran lagi, yakni menjadi semakin maraknya orang-orang yang percaya akan hoax dan konspirasi. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak begitu saja mudah percaya akan hoax dan konspirasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.